Yaps, motor yang hadir di Indonesia sejak 2008 ini, pada 2020 lalu, diklaim populasinya sudah mencapai 17 juta unit. Wow. Besarnya pangsa pasar roda 2 di Indonesia membuat banyak pabrikan pada kepincut untuk jualan di sini. Tentunya ada yang gagal, ada juga yang sukses besar. Nah, kalau sukses, tentu motor-motor tersebut bakalan laris manis dan banyak diburu para konsumen Indonesia. Dan berikut Mimin sajikan beberapa motor terbaik yang tentu saja sukses besar kalau dipasarkan di Indonesia. Matic andalan dari Yamaha ini, pada awal kehadirannya di 2003, banyak dihindari bahkan dibully karena punya image sebagai motornya wanita. Hal ini semakin diperparah dengan konsumsi bahan bakarnya yang terkenal poros. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kepraktisan yang ditawarkan, pelan-pelan membuat Yamaha Mio kian diminati. Sehingga Yamaha pun banyak mengeluarkan berbagai varian pada motor ini. Bahkan pada 2016 lalu, Yamaha mengatakan populasi motor ini sudah mencapai 10 juta unit di Indonesia, yang tentunya terus bertambah sampai saat ini. Makanya nggak berlebihan kalau Yamaha Mio Series Mimin masukkan ke daftar salah satu motor terbaik di Indonesia. Honda Vario juga menjadi salah satu motor terbaik yang ada di Indonesia. Kehadirannya sudah ada sejak tahun 2006 silam, dan pada 2017 lalu, dikatakan Vario All Series sudah terjual sebanyak 9,5 juta unit lebih. Dan tentunya masih terus bertambah. Terlebih, Honda sudah memberikan banyak varian baru pada motor ini, seperti Vario 125, Vario 150, dan yang terbaru adalah Vario 160. Dengan masih tetap tingginya minat terhadap motor ini, Mimin yakin populasi Honda Vario masih akan terus bertambah sampai beberapa tahun ke depan. Nah, motor legend yang satu ini sudah malang melintang di pasar roda 2 Indonesia sejak tahun 90-an. Dan gerainya sampai detik ini, unitnya masih eksis di pasaran Indonesia. Motor ini punya julukan sebagai motor sejuta umat karena memang hampir setiap rumah pasti memilikinya. Saking larisnya bak kacang goreng, Honda sampai menghadirkan banyak varian pada motor ini, seperti Supra reguler, Supra X, Supra V, yang merupakan paket hemat dari motor ini. Lalu ada Supra Double X, Supra Fit, dan Supra X125 series. Hadir pertama sejak tahun 1997, pada 2017 kemarin, Honda Supra sudah terjual sebanyak 14,6 juta unit di Indonesia. Meski bergenre motor sport batangan, yang artinya bukan kebutuhan semua orang, namun Yamaha Vixion mampu bersaing dan layak Mimin masukkan ke dalam motor terbaik yang ada di Indonesia. Lahir sejak tahun 2007 lalu, Yamaha Vixion sudah mampu terjual sebanyak 2,5 juta unit pada 2015 lalu. Ini artinya motor ini sangat laris manis untuk ukuran motor sport. Hal ini tentu nggak mengherankan, karena motor ini dikenal sebagai motor yang bermesin bandel dan juga irit bahan bakar. Selain itu, desainnya yang modern sejak kemunculannya membuat banyak bikers muda yang suka dengan motor ini. Namun sayang sejak generasi terakhir diluncurkan, pamor motor ini kian meredup dan saat ini sangat sulit terjual. Meski bukan untuk semua kalangan, namun Suzuki Satria merupakan salah satu produk terbaik yang pernah dibuat oleh Suzuki Indonesia. Di segmen Ayako, jelas motor ini adalah juaranya. Ya karena rivalnya hanya ada satu shop, yakni Honda Sonic. Meskipun kalau boleh dibilang, Jupiter MX ataupun MX King sebetulnya juga dibuat untuk menyasar konsumen yang hampir sama.
Pada 2013 lalu, Suzuki Satria sudah mencapai produksi yang ke 1 juta unit. Untuk itu, mereka pun sempat menghadirkan edisi khusus Satria Fighter sebanyak 28.000 unit saja. Nah, dengan masih dipasarkannya motor ini dan terus-terusan menjadi tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia, tentu pun jalannya pun masih terus bertambah. Dan gak berlebihan kalau Mimin masukkan Satria 150 ini sebagai salah satu motor terbaik yang ada di Indonesia. Jelas produk Yamaha yang satu ini nggak akan terlewatkan kalau bicara motor terbaik yang ada di Indonesia. Maxi Scooter Yamaha NMAX memang terus menjadi idola sejak kelahirannya pada 2015 silam. Hingga saat ini pun masih banyak orang yang memilih atau masih mengidamkan dari motor ini. Sayangnya Mimin tak dapat informasi lengkap mengenai data penjualan dari motor ini. Namun sebagai gambaran, selama 2 tahun saja sejak diluncurkan dari 2015 sampai dengan 2017 lalu, motor ini sudah terjual mencapai 700 ribuan unit. Tentu saja ini jumlah yang fantastis, mengingat kelas motor ini bukanlah kelas entry. Harganya gak murah, tapi unit terjualnya bisa sebanyak itu sob. Jadi jangan bandingkan dengan jumlah penjualan Honda Supra, yang tentu kebanyakan orang bisa membelinya. Nah, dari 2017 pun sampai saat ini, Yamaha NMAX masih terus menjadi idola, dan Mimin yakin pasti penjualannya juga masih sangat bagus untuk tahun 2017 ke atas hingga saat ini. Nah, juara dari motor terbaik yang ada di Indonesia tentu adalah motor sejuta umat Honda Beat. Yaps, motor yang hadir di Indonesia sejak 2008 ini pada 2020 lalu diklaim populasinya sudah mencapai 17 juta unit. Wow. Meskipun sempat KO melawan Yamaha Mio di awal kemunculannya, Honda terus berbenah pada Beat ini dan sukses menjadikannya sebagai motor pilihan nomor 1 untuk kebutuhan transportasi harian. Desainnya yang apik, ramping, lincah, dan tentu saja irit bahan bakar membuat motor ini banyak dijadikan pilihan. Meskipun terseret dengan kasus Rangga Esa pada generasi terakhirnya, namun sampai detik ini, Honda Beat masih terus mendominasi penjualan motor di Indonesia. Nah itu dia sob, 7 motor terbaik yang sukses besar di Indonesia. Dan Mimin sangat yakin semua sobat yang melihat video ini pasti pernah memakai salah satu dari ke-7 motor tersebut. Untuk itu, silahkan bagikan pengalaman kamu selama memakai motor tersebut di kolom komentar ya.